Baik, selamat siang. Siang. Jadi saat ini saya bersama adik Olin ya. Ya. Jadi adik Olin ini adalah korban ya, Ya. penganiayaan Ya. dan juga pencemaran nama baik ya. Ya, benar. Pencemaran nama baik juga itu dilakukan melalui Facebook ya, sosial media Facebook. Nah, lalu dalam proses selama ini ada banyak ya, bukan cuma adik Olin, tapi ada teman lain. Nama siapa temannya? Ocha. Ocha juga ya. Ocha juga dianiaya, dikeroyok Ya, ya. dikeroyok. Nama aliasnya Ocha, nama aslinya Yasin Tarini. Ya, dia juga jadi korban juga. Ya. Sebelumnya itu juga ada Ada siapa lagi? nama Ica Tai. Itu yang korban juga. Ya, itu anak di bawah umur. Oh ya, oke. Jadi artinya dalam kasus ini si terduga pelaku ini sudah ada 4 LP di Polres ya? Iya, benar. Ada 4 LP, namun saat ini yang sudah diproses ditahani berdasarkan masih 1 LP. Iya. 1 LP. Adik bisa bisa ceritakan bagaimana kronologi permasalahannya sampai adik mendapatkan penganiayaan dan juga fitnah yang sangat keji ya menurut adik ya, melalui sosial media dan lain. Bisa dijelaskan lagi? Ya, jadi sebelumnya itu saya dan pelaku pencemaran nama baik dan penganiayaan terhadap saya itu kami itu temanan. Tetapi berjalannya waktu, karena saya sibuk dengan saya punya pekerjaan, dia juga sibuk dengan pekerjaannya, kami berjalan masing-masing. Saya pindah tugas ke Borong itu, saya bertemu dengan mantan suami saya. Dulunya kami calon, tiba-tiba ada tersebar chat pribadi saya bersama bapaknya anak saya Nona ini, disebarkan oleh si Hildegard Rismeo alias Egeneto ini. Nah, ketika diselidiki ternyata memang dia bertemu langsung dengan calon suami saya dulu itu, yang sekarang sudah jadi mantan suami, Alex Veki Effendi Notani. Dia adalah anggota TNI yang sekarang bertugas di Kodim Rote. Nah, saya juga sudah melakukan laporan ke Denpom Kupang dan urusan saya bersama Alex Veki Effendi Notani sudah selesai. Tapi berdasarkan pengakuan dia, memang dia bertemu dengan Hildegard Rismeo dan Hildegard Rismeo mengambil HP-nya Alex Veki Effendi Notani ini, lalu screenshot chat kami berdua dan disebarkan. Itu kejadian tahun lalu sebelum pemilihan anggota DPR. Dan berjalannya waktu saya melakukan laporan ke Polres Ngada, tetapi berhubung karena dia juga masuk dalam LP saya di Manggarai Timur terkait pencemaran nama baik, di Polres Ngada hanya membuat pengaduan saja, tetapi dengan janji setelah urusan saya di Denpom Kupang selesai, mereka akan pertemukan saya dengan Hildegard Rismeo. Tapi dalam berjalannya waktu tidak dipertemukan. Akhirnya tiba-tiba si Hildegard Rismeo ini live streaming di Facebook dan melakukan pencemaran nama baik, hina saya sampai body shaming. Maka dari itu saya ke Kupang, saya melakukan pengaduan di Polda NTT terkait laporan pengaduan saya di Polres Ngada yang tidak ditindaklanjut. Nah, ketika kami dipertemukan, maka terjadilah kekerasan terhadap saya yang masih bekas, sudah lumayan menghilang bekasnya. Dan saat ini semuanya sedang diproses oleh Polres Ngada dan saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres serta jajarannya yang sudah menahan pelaku Hildegard Rismeo pada saat ini. Itu pun kemarin saya konfirmasi di penyidik saya, katanya masih ditahan atas laporan Ocha, nama lengkapnya Yasin Tarini. Dan untuk laporan saya sampai saat ini belum saya cek lagi, sebentar saya konfirmasi lagi. Sekian, itu saja dulu. Baik, artinya yang ditahan saat ini itu LP-nya Ocha ya? Ocha. Tapi sampai ditahan karena atas perjuangan kamu juga. Karena kami satu sama-sama status quo juga. Oke, baik. Adik, ini kan
sebagai manusia ya, manusia ini kan kita ya mungkin banyak khilaf lah, tidak luput namanya dosa ya. Nah, mungkin sebagai penasihat hukum saya menginginkan supaya yang penting dia sudah ditahan, artinya kan dia sudah dapat pembinaan juga di sana begitu. Nah, apakah mungkin kita bisa selesaikan baik-baik, bisa maafkan dia, itu sebagai manusia mungkin bisa ya berteman lagi seperti dahulu begitu. Bagaimana tanggapan adik gitu? Kalau saya secara pribadi, saya memaafkan dia, tapi proses hukum harus tetap berjalan karena ini bukan baru pertama kali Hildegardisme melakukan pencemaran nama baik, dan bukan terjadi kepada saya saja. Kepada orang lain, hanya orang lain memilih untuk tidak melaporkan. Kejadian Rabek juga itu bukan hanya kepada saya, banyak sekali. Hanya mungkin terakhir di saya itu yang saya berani lapor, terus tindak lanjut oleh Polres Ngada saat ini. Kalau untuk damai, tidak. Saya tidak mau damai. Saya akan proses dia secara hukum dan saya pastikan dia harus dijerat hukum seberat-beratnya sesuai perbuatan yang sudah dia lakukan. Terima kasih. Baik, artinya adik Oli ini maunya supaya terduga pelakunya jadi tersangka ini mesti perkaranya mesti selalu sampai ke pengadilan ya? Sampai pengadilan supaya dihukum sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Oke, baik, sekian saja. Salam keadilan.